Dan kita sekarang terima pertanyaan yang masuk melalui line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dari mana, Pak? Apa di Depok? Ya, dengan Bapak yang dari Depok, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Baik. baik. Mau nanya Ustaz, sebenarnya meminta saran Ustaz. Pas waktu saya pulang kampung ke pekan lalu, pas ada pertemuan keluarga, saya sempat dipanggil oleh paman ya, bapak, kakak dari ayah yang rahimahullah terkait kuburan Ustaz. Jadi beliau mempertanyakan ke saya, kenapa kuburan ayahanda saya itu tidak di keramik. Nah, karena eh, kuburan ayahanda itu berada di tanah keluarga, itu pengakuan dari paman ya. Beliau bilang, kenapa hanya ayahanda saja yang tidak di keramik. Dan kemudian saya menginformasikan bahwasanya itu tidak ada contoh dari Nabi ataupun sahabat, karena saya sempat sampaikan juga kuburan yang ada di Baki tidak ada di keramik dan segala macam. Ya. Tapi beliau tetap bersikeras untuk membuat keramik di kuburan ayahanda. Tapi saya menolak gitu loh. Ya. Karena kami sekeluarga tidak menolak. Kemudian sampai beliau juga membicarakan tentang kuburan Rasulullah SAW yang di tembok lah, yang dengan megah lah itu Ustaz. Kenapa tidak dilakukan kita orang biasa gitu Ustaz. Jadi apakah saya dengan menolak tersebut kepada paman itu termasuk hal yang boleh Ustaz? Karena terus terang saya tidak terima Ustaz, karena memang pada prinsipnya saya udah tahu ilmunya kenapa kuburan itu tidak boleh dimegah-megahin atau dimewah-mewahin. Jadi mohon nasihat Ustaz terkait ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz, silakan untuk jawabannya. Baik, barakallahu fikum. Pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak penanya dan menguatkan hatinya. Apa yang dilakukan itu sudah sangat bagus sekali. Kita menyampaikan kepada paman, saudara dari ayah tentang alasan mengapa kuburan ayah kita tidak di keramik. Ini bagian dari nasihat, bagian dari dakwah, dan telah disampaikan dengan cara yang baik. Dan apa yang dilakukan tidak termasuk durhaka atau memutus tali silaturahim atau berbuat jelek kepada keluarga. Apa yang dilakukan sudah sangat baik. Kita jelaskan apa yang menjadi alasan kita tidak mengeramik kuburan. Dan alasan yang paling utama seperti yang disampaikan tadi adalah karena Nabi SAW beliau melarang kita untuk berlebih-lebihan. Ya, termasuk diantaranya adalah dalam masalah kuburan. Beliau SAW melarang untuk menulis di atas kuburan. Beliau melarang untuk membangun di atas kuburan. Dan dahulu kuburan Nabi SAW juga demikian. Kuburan Abu Bakar dan Umar juga demikian. Dan kuburan para sahabat, para salaf di Baqi juga demikian, kuburan biasa. Ya, tidak ada di sana keramik, tidak ada di sana bangunan yang dibangun di atas kuburan mereka. Adapun yang kita lihat sekarang berupa bangunan di atas kuburan Nabi SAW, maka kalau kita melihat sejarahnya, ini bukan dilakukan oleh Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, tapi ini dilakukan oleh seorang khalifah, yaitu Al-Walid ibn Abdul Malik, yang hidup sekitar tahun 90-an, dan itu adalah ijtihad beliau karena beliau merasa perlu untuk memperluas Masjid Nabawi, dan saat itu beliau berijtihad untuk memperluas Masjid Nabawi ke arah timur.
dan akhirnya seperti yang kita lihat sekarang. Jadi ini bukan perintah Nabi SAW dan bukan sunnah para khulafaur rasyidin. Ini ijtihad seorang khalifah dan dia bisa benar bisa salah. Dan kalau kita kembali kepada sunnah Nabi SAW, beliau melarang untuk membangun di atas kuburan, dan beliau juga melarang untuk menulis, mengecat kuburan. Secara umum, menghias-hias kuburan ini tidak diperbolehkan. Dan yang paling penting untuk kita, untuk keluarga kita adalah mereka selamat di alam kuburnya, yaitu dengan cara kita mendoakan, mengucapkan salam, memohonkan ampunan. Itu yang penting. Adapun sibuk dengan menghias-hias kuburan, maka ini tidak ada manfaatnya bagi orang yang dikuburkan, justru malah akan memudarati orang yang masih hidup, karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Nah,